Bab Bahasa Cinta nomor 3, Waktu Berkualitas, dalam buku 5 Bahasa Kasih untuk Anak-anak oleh Gary Chapman dan Ross Campbell, menjelaskan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan kasih sayang adalah melalui waktu berkualitas. Sarah yang berusia 4 tahun menarik-narik kaki ibunya. Mama, ayo main. Mama tidak bisa main sekarang, kata Gini. Mama harus menyelesaikan salad kentang ini. Nanti, setelah ini Mama akan main denganmu. Mainlah sendiri selama beberapa menit dan nanti kita main sama-sama. 5 menit kemudian, Sarah kembali dan merengek mengajak ibunya bermain. Jawab Gini, sayang, Mama bilang, Mama harus menyelesaikan salad ini dulu. Sekarang, pergilah ke sana. Mama akan menyusulmu beberapa menit lagi. Sarah meninggalkan ruangan, tetapi 4 menit kemudian ia kembali. Akhirnya, salad kentang tersebut selesai, dan keduanya bermain bersama. Gini tahu bahwa kejadian akan terulang kembali besok. Apa yang dapat kita pelajari dari Gini dan Sarah? Peluangnya cukup bagus, yaitu Sarah mengungkapkan bahasa cinta utamanya, yaitu waktu berkualitas. Apa sebenarnya yang membuatnya merasa dicintai ibunya? Adalah perhatian ibunya yang tidak terbagi. Hal ini penting baginya, sehingga ia balik lagi dan sekali lagi. Meskipun demikian, Gini seringkali merasa permintaan yang berulang kali ini sebagai gangguan. Apabila hal itu berlangsung cukup lama, ia mungkin akan kehilangan kesabaran terhadap Sarah dan menyuruhnya masuk ke kamar untuk beristirahat sejenak, suatu perintah yang bertolak belakang dengan kebutuhan Sarah. Mungkinkah Gini bisa menunjukkan cinta kepada anaknya, tetapi masih bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri? Jawabnya adalah ya. Seandainya Gini sudah memberi Sarah waktu berkualitas 15 menit lamanya sebelum ia mulai membuat salad kentang, ia mungkin dapat mempersiapkan saladnya dengan tenang. Apabila tangki cinta anak kosong dan perhatian merupakan satu-satunya hal yang dapat mengisinya, maka anak tersebut akan berusaha dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Meski bahasa cinta utama anak bukanlah waktu berkualitas, banyak anak sangat mengharapkan perhatian yang tidak terbagi dari orang tuanya. Sebenarnya, banyak perilaku anak yang tidak benar semasa kanak-kanak merupakan upaya untuk mendapatkan waktu lebih banyak bersama ibu atau ayah. Bahkan perhatian yang negatif agaknya lebih baik baginya dibandingkan tidak diperhatikan sama sekali. Waktu berkualitas berarti memberikan perhatian terfokus, yaitu memberikan perhatian yang tidak terbagi kepada anak. Sebagian besar bayi merasakan banyak sekali waktu yang berkualitas, menyusui dan mengganti popok saja, telah memberinya berjam-jam perhatian yang terfokus. Selain perawatan dari ibu, para ayah juga melakukan tugasnya apabila mereka berada di rumah. Setelah anak semakin besar, memberinya waktu berkualitas menjadi sangat sulit karena dibutuhkan pengorbanan dari pihak orang tua. Waktu berkualitas adalah hadiah orang tua kepada anak berupa kehadiran mereka, karena mengandung pesan, "Kau ini penting, ayah ibu suka bersamamu." Maka waktu berkualitas membuat anak merasa dirinya adalah orang terpenting di dunia bagi orang tuanya. Ia merasa benar-benar dicintai karena memiliki orang tua sepenuhnya bagi diri sendiri. Ya. Berdua dengan anak. Faktor terpenting dari waktu berkualitas bukanlah peristiwanya sendiri, melainkan bahwa orang tua melakukan sesuatu bersama anak, berdua dengannya. Waktu berkualitas tidak mengharuskan orang tua pergi ke suatu tempat secara khusus. Orang tua dapat memberikan perhatian terfokus hampir dimanapun, dan waktu berkualitas yang paling bermanfaat seringkali ada di rumah ketika orang tua berdua dengan salah seorang anak. Mencari waktu berdua dengan setiap anak adalah tidak mudah, namun penting sekali. Dalam banyak rumah tangga, anak lebih merasa kehilangan acara televisinya dibandingkan ayah mereka. Anak-anak semakin lama semakin banyak dipengaruhi oleh berbagai pengaruh di luar keluarga, dan mereka membutuhkan lebih besar lagi pengaruh dari waktu pribadi bersama orang tua. Untuk menyediakan waktu seperti ini, kita perlu berusaha keras mencarikan waktu dalam jadwal kita, dan berusaha lebih menjadikannya suatu investasi di masa mendatang. Kunci waktu berkualitas adalah menemukan semua nilai dan prioritas kita sebagai orang tua yang bertekad untuk menjunjungnya dan melaksanakannya di rumah kita.
Waktu berkualitas seharusnya termasuk kontak mata yang menyenangkan dan penuh kasih. Menatap matanya dengan penuh peduli merupakan cara untuk menyampaikan cinta dari hati kita ke hati anak. Kontak mata yang dilakukan haruslah menyenangkan dan penuh kasih. Apabila tatapan seperti ini hanya diberikan ketika anak menyenangkan, berarti kita terperangkap dalam cinta bersyarat. Hal itu dapat merusak pertumbuhan pribadi si anak. Kita berniat memberikan cinta tanpa syarat untuk menjaga agar tangki emosional anak tetap penuh. Dan kuncinya adalah melalui penggunaan kontak mata yang benar. Berbagi melalui pikiran dan perasaan. Waktu berkualitas tidak hanya untuk melakukan berbagai hal bersama secara aktif, namun juga untuk lebih mengenal anak. Ketika melewatkan waktu bersama anak, orang tua akan mendapati bahwa salah satu hasil alaminya seringkali berupa percakapan yang baik mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan kita. Seorang anak tidak pernah terlalu besar untuk percakapan berkualitas dengan orang tua atau orang dewasa lain. Pada usia berapapun ia tetap membutuhkannya. Berbagi pemikiran dan perasaan seperti ini yang membentuk kehidupan seseorang. Belajar berkomunikasi pada tingkat ini akan berguna sekali bagi hubungan keduanya di masa mendatang, termasuk bagi kehidupan perkawinan kelak. Dengan anak yang lebih kecil, waktu paling efektif untuk memulai percakapan adalah saat tidur, ketika ia sangat penuh perhatian. Membacakan cerita kepada anak merupakan cara memulai ritual sebelum tidur yang bagus. Jadikanlah membacakan cerita sebagai suatu ritual, karena dengan cara ini komunikasi di antara kita berdua akan terus terbuka ketika anak menginjak remaja. Sambil membacakan cerita tentang seseorang yang mengalami kekecewaan, misalnya, kita bisa membicarakan dengan anak soal kekecewaan yang pernah dialaminya, bersama dengan kesedihan, kemarahan, atau apapun yang timbul. Merencanakan waktu berkualitas. Menyiapkan waktu berkualitas bukan sekedar mencantumkan suatu hari atau jam pada agenda kita, melainkan lebih dari itu, yaitu mempersiapkan diri sendiri. Ketika tiba di rumah setelah seharian bekerja dan penuh tekanan, kita perlu melepaskan stres hari itu, membersihkan pikiran kita dari berbagai masalah kerja, dan kemudian memfokuskan pikiran pada keluarga kita. Apabila bahasa cinta utama anak Anda adalah waktu berkualitas. Apabila waktu berkualitas merupakan bahasa cinta utama anak, kita boleh yakin akan hal ini, yaitu tanpa cukup waktu berkualitas dan perhatian yang terpusat, anak akan sangat gelisah, yaitu merasa orang tuanya tidak benar-benar mencintainya. Bagi anak-anak yang sangat mendambakan waktu bersama orang tua mereka dan juga yang lain, maka hadiah orang tua berupa perhatian terfokus sangat penting dalam memastikan bahwa mereka merasa dicintai. Di saat menghabiskan waktu bersama anak, kita sedang menciptakan kenangan demi kenangan yang akan diingatnya seumur hidup. Kita ingin anak mendapatkan berbagai kenangan yang akan dibawanya selama tahun-tahun ia tinggal serumah dengan kita. Mereka akan mendapatkan berbagai kenangan yang sehat dan menggembirakan pikiran ketika tangki emosional mereka tetap utuh. Sebagai orang tua, kita dapat memberikan kenangan yang sehat dan menggembirakan, serta yang membantu memastikan keseimbangan, kestabilan, dan kebahagiaan anak selama sisa hidupnya. Jadi, waktu berkualitas adalah investasi berharga dalam hubungan antara orang tua dan anak. Dengan memberikan perhatian penuh dan menciptakan momen kebersamaan yang bermakna, orang tua dapat mengisi tangki cinta anak dan membantu mereka dengan perasaan aman, dihargai, dan dicintai. Untuk mendapatkan buku The 5 Love Languages of Children, karya Gary Chapman and Ross Campbell, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.